Kali ini saya ingin membahas satu topik yang banyak terjadi di kalangan anak muda berkaitan dengan CLBK. Jadi saat ini saya membahas tentang cinta lama bersemi kembali, tetapi ada beberapa pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Jadi ada beberapa macam alasan sebenarnya sebuah hubungan itu kandas di tengah jalan. Alasan yang paling umum mungkin itu perselingkuhan, ketidaksepahaman terhadap masa depan, atau karena juga terpisahkan oleh jarak dan waktu, atau yang biasanya di kalangan anak muda disebutkan dengan LDR. Atau juga ada masalah yang lain seperti papa mama tidak begitu setuju terhadap hubungan tersebut. Alasan-alasan ini mungkin yang paling besar, tapi ada berbagai macam alasan yang lain yang bisa terjadi yang membuat hubungan itu menjadi kandas di tengah jalan. Kalau memang sudah putus dan sudah berakhir hubungan itu, maka usulan saya segeralah move on. Karena hanya dengan cara itu, Anda akan bisa menikmati hubungan yang akan ada di depan mata. Nah, biasanya di dalam proses move on itu, masih ada saja keinginan untuk bisa terhubung kembali dengan si dia yang sudah putus dengan kita. Dan dalam dunia anak muda disebutkan istilahnya CLBK atau cinta lama belum kelar atau cinta lama bersemi kembali. Atau istilah umumnya ya ajak balikan kembali. Nah, ada beberapa alasan pasangan yang sudah putus itu bisa mengambil keputusan untuk balikan atau menjalin hubungan berpacaran kembali. Salah satu alasan yang paling umum adalah karena belum terlalu bisa move on atau belum terlalu bisa meninggalkan si dia. Atau susah move on. Dan biasanya ketika seseorang susah move on, akan ada banyak logika pembenaran-pembenaran yang membuat kita atau membuat seseorang itu bisa kembali berhubungan dengan cintanya yang lama atau kepada cintanya yang sudah putus. Namun menurut saya, sebelum mengambil keputusan untuk menjalin hubungan kembali atau sebelum kembali mengambil keputusan untuk CLBK, maka ada beberapa pertimbangan yang mungkin teman-teman anak muda bisa pertimbangkan atau jadikan sebagai acuan sebelum mengambil keputusan untuk CLBK. Yang pertama yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah jangan balikan oleh karena kasihan kepada salah satu pihak. Dalam arti begini, kasihan bukan menjadi alasan yang tepat untuk menjalin hubungan kembali. Hubungan yang baik adalah hubungan yang didasarkan pada respek, ketulusan, dan tanpa beban, dalam arti kasihan. Hubungan yang kembali dilanjutkan karena kasihan akan menimbulkan yang namanya toxic relationship tentunya. Dan pada akhirnya hubungan tersebut tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kedua belah pihak atau bisa saja sama-sama tersakiti. Dalam pengertian, satu pihak memiliki beban yang berat terhadap hubungan tersebut dan mungkin juga pihak lain bisa mendapatkan cinta yang tidak begitu tulus karena didasarkan pada kasihan. Jadi sebisa mungkin ketika memulai hubungan kembali atau CLBK, jangan didasarkan pada rasa kasihan kepada pihak lain. Yang kedua yang bisa menjadi pertimbangan adalah pastikan hatimu sebelum mengiyakan ajakan dari si dia untuk kembali berhubungan atau untuk kembali berpacaran. Nah, menurut saya ini menjadi penentu utama sebenarnya yang harus dipikirkan matang-matang. Istilahnya, jangan pernah membohongi perasaan atau apa yang sedang dirasakan sebenarnya. Kalau memang tidak ingin kembali, ya nggak usah kembali. Justru kalau kita melawan perasaan seperti itu akan membuat kita menjadi berat dan juga pihak lain akan merasa berat karena tidak ada kecocokan satu dengan yang lain. Tetapi terkadang anak muda karena merasa tidak ada jalan lain untuk menemukan cinta yang lain atau menemukan cinta yang utuh, berusaha menjustifikasi semua alasan-alasan agar bisa kembali kepada si dia. Sekalipun di dalam hati tidak benar-benar 100% iya terhadap hubungan tersebut. Jadi dalam hal ini saya memberikan nasihat. Betul-betul teliti hatimu dan betul-betul selidiki apakah memang iya kamu mau
menjalin hubungan itu atau tidak. Yang ketiga yang bisa dijadikan sebagai acuan adalah jangan balikan karena kesepian, atau jangan balikan ketika Anda merasa kesepian. Kesepian itu bisa menjadi godaan besar untuk menjalin hubungan kembali dengan si dia yang sudah putus dengan kita. Tetapi menurut saya, kesepian itu bisa terjadi oleh karena berbagai macam alasan sebenarnya. Kesepian karena belum menemukan orang yang tepat yang bisa menjadi penolong bagi kita, bisa menjadi pendorong bagi kita untuk bisa bertumbuh. Kesepian itu bisa dikatakan karena belum move on aja sebenarnya, atau belum bisa meninggalkan, atau belum bisa menanggalkan sisa-sisa percikan cinta yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi jika Anda atau jika teman-teman menjalin hubungan kembali karena kesepian, ada kemungkinan bisa tersakiti. Kenapa? Karena belum tentu orang yang di pihak lain itu mau menerima kita. Jadi pastikan jangan karena kesepian lalu Anda ingin menjalin hubungan kembali. Justru menurut saya, di tengah-tengah rasa kesepian itu mungkin kamu atau teman-teman bisa melakukan sesuatu untuk build up confidence-nya kita, seperti membangun karakter yang baik, memperbaiki diri, hidup seperti manusia yang memiliki kehidupan di luar. Karena hidup kita itu tidak satu-satunya dia, ada kehidupan yang lain yang Tuhan juga sediakan bagi kita untuk kita nikmati. Dan menurut saya, kalau Anda merasa kesepian, lebih baik Anda keluar dari kamarmu, melihat dunia ini, bahwa dunia ini masih luas. Manusia-manusia masih ada di luar sana yang mungkin mau dengan kamu dan mau menjalin hubungan dengan kamu. Yang keempat, yang bisa dijadikan sebagai acuan, jangan balikan ketika Anda merasa bahwa dia satu-satunya yang bisa menyenangkan Anda. Ini akan menjadi persoalan. Ingat, satu-satunya kesenangan mereka yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Artinya pasangan kita, pacar kita, mantan pacar kita bukan satu-satunya yang bisa memberikan kesenangan. Bukan satu-satunya yang bisa memenuhi kekosongan dalam diri kita. Ingat, ada Tuhan. Artinya teman-teman, kalau Anda merasa ingin balikan dengan dia karena Anda merasa satu-satunya yang menyenangkan diri Anda, yang memuaskan diri Anda, saya pikir teman-teman sedang ada dalam persoalan yang besar berkaitan dengan hubungan dengan Allah. Jadi maksud saya, mending di dalam kondisi seperti itu, bangun kembali kehidupan spiritual. Bangun kembali hubungan dengan Allah yang mungkin sudah gonjang-ganjing selama Anda berpacaran dan kemudian Anda putus. Bangun kembali relasi yang baik dengan Tuhan. Ingat, Anda berharga di mata Tuhan. Ingat, sekalipun Anda mungkin hancur, Anda galau, Anda mungkin mengalami trauma terhadap cinta, ingat, ada Tuhan yang senantiasa menanti Anda untuk datang kepadanya dan menikmati dia sendiri. Jadi jangan pernah mencoba menjalin cinta kembali karena Anda berpikir atau teman-teman berpikir bahwa dia satu-satunya yang bisa menyenangkan teman-teman. Yang kelima yang bisa jadi acuan yaitu jangan balikan karena desakan dari pihak lain. Mungkin ada orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sudah kenal dan mereka tahu hubungan kita baik banget. Mereka belum tahu apa yang terjadi sebenarnya. Cuma kamu dan dia yang tahu. Jadi jangan balikan oleh karena desakan sosial, desakan teman-teman terdekat. Betul-betul dalam hal ini pastikan hatimu seperti yang saya katakan tadi sebelumnya. Pastikan hatimu iya sebelum memulai hubungan itu. Jangan oleh karena desakan yang lain. Dan yang terakhir, ingat baik-baik ini. Ketahui bahwa CLBK, cinta lama bersemi kembali atau balikan kembali, bukan jaminan untuk tidak putus lagi. Hubungan yang bisa dibangun kembali setelah putus bukan jaminan untuk tidak melakukan hal yang sama, untuk tidak jatuh dalam persoalan yang sama. Justru ketika dibangun ulang hubungan itu, dalam prosesnya bisa saja putus oleh karena mengingat peristiwa yang terjadi sebelumnya. Jadi betul-betul pertimbangkan dengan baik hal ini, agar teman-teman tidak jatuh di dalam persoalan yang sama. Jadi tentunya sebenarnya teman-teman ada berbagai macam alasan atau ada berbagai macam pertimbangan yang kita bisa pakai untuk menilai apakah kita layak untuk CLBK kembali atau tidak. Tapi itu tergantung dari teman-teman. Intinya, ketika Anda dalam masa-masa mungkin tidak ada hubungan dengan orang lain, ingat baik-baik
bahwa ada Tuhan yang menjadi kepuasan bagi dirimu. Itu kenapa selalu saya mengatakan, sebelum Anda menjalin cinta, memberikan cinta kepada orang lain, terlebih dahulu temukan cinta di dalam Kristus, karena hanya Dia yang bisa memberikan kepuasan kepadamu. Dan cinta itulah yang engkau bisa berikan kepada pasangan, dalam hal ini kepada pacar, atau nanti juga kepada suami atau istrimu nanti. Kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu, dan ingat baik-baik, Jesus love us. God bless you.